Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah di sini bersama Pak Atal Pak Sembiring Depari, Ketua PWI Pusat. Ya, Selamat datang Pak di Medan. ya, terima kasih. Didampingi oleh abang saya, Ketua PWI Sumut, sekaligus Ketua SPS Sumut, Bang Varianda Sinik. Jadi kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan Hari Pers Nasional yang ada di Sumut, Kota Medan dan Parapat. Jadi mungkin bisa cerita sedikit Pak. Sudah berapa lama di Medan ini barangkali? Baru sampai Pak? Saya baru datang 2 hari yang lalu. Ya, melihat persiapan, termasuk jalan pancing yang tempat pameran dan tempat puncak acara nanti di gedung gelanggang olahraga itu. Nah, saya kalau itu saya lihat kesimpulannya udah persiapan sudah 70% lah. Sudah 70% ya Pak? Jadi tinggal beberapa hari ini untuk menyelesaikan 100%. Udah dekat ya Pak ya? Tapi intinya Sumatera Utara siap menjadi Siap Pak ya? Jadi, bahkan saya anggap kesiapannya melampaui target-target yang diharapkan. begitu Pak ya? Iya, karena tamunya ini the best ini. Luar biasa. Ini kehormatan Bang Nanda buat kita nih Bang, Oh iya, sebagai tuan rumah. ya. Kita sama-sama tahu ketua umum itu kan berasal dari Sumatera Utara. Iya. Jadi sudah pasti ketua umum terjun bebas dia kan Iya. untuk menyukseskan ini kan. Nah, karena ini kampungnya kan gitu. Ini harus ya. Ya, sebagai ketua PWI Sumut kami sangat terbantu ya kan karena ketua punya perhatian khusus di Sumatera Utara nih. Iya. Dia nggak ingin ada sesuatu pun yang menghalangi kegiatan atau terganggu kegiatan. Jadi beliau tanggal 2 sudah di Medan. Tanggal 2 udah Nah, ya. Sampai tanggal 2 sampai selesai. Pelaksanaan tanggal 7 nanti ya? Bang, 7. ya? Puncak acara 7 sampai 12. Sampai 12. Nah, tapi kalau datangan presiden kan tanggal 9. Ketua umum tanggal 2 udah datang. Dia cek hari, jam, menit. Artinya begitu semangat Iya. antusiasnya itu ya Pak ya? Iya. Dia ingin Saya Sumatera Utara tidak nih ingin bagus. ada yang tertinggal. Nah, itu dia. Dan sejauh ini sudah 70%. Nah, Ya, 70%. kalau di venue, Di venue daerah ya? venue. Tapi kalau dari semuanya sudah 90%. Oh gitu. Ini kan tinggal Iya. menyiapkan di sana aja, Iya. di gedung serbaguna Astaka itu aja. Iya. Itu baru 70%. Mungkin malam nanti dikerjain semua udah 90% lebih lah. Tapi Ini- dari seluruhan program yang sudah kami manage, yang Iya. semua yang udah diurus, termasuk IO apa dan lainnya, kali Kominfo dan penyelenggara lain, itu sudah sampai 90%. Sudah 90%, alhamdulillah. Tinggal Ini 10% lagi. sebenarnya bisa dibilang Pak Atal sebenarnya pulang kampung ini Pak. Ya, saya katakan iya. Jadi memang waktu itu kita ngobrol-ngobrol ya sama Gubernur ya, sama Varianda waktu pelantikan Ketua PW Sumatera Utara saya hadir. Ada Pak Kapolda ya, ada Pak Panglima ya, Iya. kemudian DPR. ada Ketua DPRD, ada Bapak Gubernur. Ya, semua melontarkan ini ide untuk APN. Bahkan Kapolda ngotot tuh. Oh, iya. Ayo dong katanya, ya bikin aja ya kan. Ya, kenapa ini pesta pers yang Iya. terbesar saya kira ya. Terbesar buat pers. Nah, Medan itu atau Sumatera Utara termasuk dunia persnya itu leading. Ya, hebat, Iya. bergairah ini. Iya. Yang saya rasakan dari dulu surat kabar apa permediaan itu bergairah di sini. Iya. Luar biasa, masyarakat Sumatera Utara itu suka membaca koran, ya, Iya. berita gitu ya. Iya. Semua mencari berita. Iya. Ya, kalau Anda mau tahu, Pak Varianda kan saya hidup di kampung ya. Iya. Saya aja anak kampung. Itu tiap pagi saya udah incer koran di kedai kopi. Ketika itu dibaca orang tua saya sabar menunggu. Begitu dia pergi Gantian saya ya, ambil. gantian ya. Udah jadi kebiasaan Ya, gitu. itu kebiasaan Gantian, baca kita. Gantian. Gantian baca. Nah, karena ingat saya itu akhirnya Bapak Gubernur Ah.
Ya mungkin karena bujukan Pak Varianda juga akhirnya Oh, dia gitu. mau lah gitu ya. Dia mau, saya kira terima kasih lah Pak Gubernur paham bahwa HPN ini memang juga penting ya. Iya. Bagaimana kita mengumpulkan wartawan dari seluruh Indonesia, ini forumnya di sini. Ini forumnya. Ya, ini bukan hanya wartawan aja, tapi tokoh-tokoh pers Iya. dari daerah juga hadir semua di sini. Iya. Ada yang mengatakan, karena itu ada yang mengatakan nanti saya harus langsung lihat Danau Toba kan. Oh. Begitu merindukannya mungkin dari Iya. Kalimantan Timur Iya, iya. dari jauh itu mau lihat Danau Toba. Ini momentumnya ya, Iya. Pak. Jadi banyak hal di sini. Gimana sih Pak sebenarnya sejarah HPN itu sebenarnya? Ini HPN 2023 yang keberapa Pak? Sekarang 58. 58 ya. Bisa Dia berbeda dengan hari. Jadi HPN ini Hari Pers Nasional itu ditetapkan Kepres ya Presiden Soeharto Oh, itu ditetapkan pada tanggal 9 Februari. 9 Februari. Itu tanggal lahirnya PW. Hmm. Jadi Oh, bertepatan ya Pak? Iya, bertepatan. Karena waktu itu kan lahir PW itu bukan main-main. Semua tokoh pers nasional itu kumpul semua di Solo. Tokoh pejuang. Ada yang 3 bulan baru sampai ke Solo. Oh. Melalui apa? Ada yang di Belanda itu incar dia supaya nggak sampai gitu ya. Iya. Ya kan? Mereka pejuang. Nah, ngumpul semua. Karena itu buat saya tepat aja Hari Pers Nasional. Ini bukan hari lahir koran gitu ya. Iya. Tapi bagaimana perkumpulan semangatnya Dalam- semua pejuang-pejuang pers berkumpul di satu forum. Ada 200 orang lebih di Solo ya. Iya. Nah, itu dari 9 Februari. Dari seluruh Memang Indonesia. sempat menjadi kontroversi. Hmm. Katakanlah begini, ini kan ketika ditetapkan ketika satu-satunya organisasi wartawan adalah PW, zaman Orde Baru. Begitu reformasi, lahir beberapa organisasi. Ada beberapa teman ini yang sekarang menjadi konstituen Dewan Pers, merasa, aduh dicari dong, kita protes. Gitu. Jadi kalau dulu banyak protes-protes juga. Tapi sekarang kan nggak perlu protes. Kalau memang ada keinginan untuk mencari tanggal yang pas dan betul, silakan aja. Kita nggak menghalangi juga, ya. Nah itu, jadi saya kira yang penting sekarang justru bagaimana kehidupan pers ini bisa kita bangun. Iya. Itu sekarang. Dan di Hari Pers Nasional di Medan ini kita akan mendiskusikan itu. Karena bagaimana supaya pers ini bisa keberlangsungan hidupnya bisa mantap ke depan. Iya. Sekarang ini betul-betul kita shock ya. Saya kira Pak Varianda juga udah kena shock terapi ini. Gimana Bapak lihat kondisi hari ini? Kalau hari ini ya semua kita tahu lah. Koran bukan lagi primadona ya. Bukan lagi primadona. Ya banyak kita sedih karena koran sudah akan hilang gitu ya. Kalaupun belum hilang itu hanya menunda aja. Saya pikir menunda ya karena ini nggak bisa lagi dilawan kemajuan teknologi ini. Apalagi perilaku pembaca kan sekarang sudah berubah sekali. Minat Kalau baca, dulu bukan minatnya, Budaya baca. perilakunya, budayanya. Ya. Kalau dulu kan pembaca ini mencari berita, Hmm. mencari dia, mencari ya kan. Kalau sekarang nggak di depan dia disuguhin berita Iya, itu. iya. Begitu Dan harus mudahnya, cepat ya. updating terus updating. Iya. Kalau dulu kita baca koran, dia pengembangannya ya baru esok kita Harus tunggu. menunggu ya, Sekarang Pak. ini hari langsung semua, cepat Iya. sekali. Nah, ini hanya bisa dijawab oleh online ya. Iya. Teknologi Platform ini. berbeda ya Pak. Platform berbeda. Iya. Ini aja yang akan membedakan ini. Ya, akhirnya nanti saya kira pengembangan platform ini yang menjadi utama, media kita utama. Dan banyak hambatannya ya. Iya. Sekarang hoax, media sosial Iya. itu selalu kita perdebatkan juga sesama kita. Kita sudah hampir bosan ya mengatakan, oh ada hoax. Jangan bosan. Memang ada terus hoax. Akan terus terjadi Tapi ya Pak. kalau aku sekarang berpikir hoax ini selama kita belum ada undang-undang media sosial yang sebenarnya kan ini harus diatur ini. Media sosial ini kok
apapun bisa masuk. Iya. Ini harus diatur, artinya harus Barangkali ada regulasi ya, regulasinya. regulasinya harus Satu hari dibuat ya. kita harapkan pemerintah betul-betul atur ini. Iya. Ketika pemerintah punya waktu ya aturlah. Masa sih kalau kita bikin buka platform itu bisa. Maaf, porno pun gampang sekali kita. Terus medsos nggak kena pajak, kita Iya. kena pajak. Kita kena pajak. Kemudian semua mereka kan nggak ada pajak. Iya. Jadi kayaknya kita kayak bukan hanya dirugikan, kayak kita dibodoh-bodohin aja gitu. Dan kita bukan bangsa yang bodoh. Iya. Karena itu sebenarnya ini memang harus ada diatur. Harus ada regulasi. Iya, harus ada regulasinya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat sudah ada undang-undang pers mengenai Iya. itu. Benar-benar. Apa? Kan ada sekarang lagi diatur undang-undangnya itu. Karena saya lihat kan masyarakat pun bingung juga nih Pak, yang mana berita yang bisa dipercaya, yang mana yang enggak, yang mana yang valid kan. Kalau nggak ada regulasi kan memang repot kita. Ya, ini soal kepercayaan ya. Kalau media sosial ini tidak selalu kan buruk juga. Ada beberapa yang disebut citizen journalism. Akhirnya secara faktual karya-karyanya bagus. Karena mereka itu masyarakat ini, jurnalisme masyarakat itu kan ada di mana-mana. Iya. Jadi kalau ada peristiwa mereka sering jadi nomor satu Iya. kan. Iya. Iya, Lebih mulai paling cepat ya. kalau saya lihat mulai dari apa ya, gempa tsunami di Aceh itu ada yang ngambil video masyarakat tuh yang membuat kita tahu semua. Ada bagus, Iya. ya. Tapi tentu citizen journalism beda dengan kita pers. Kita ini ada aturan laporan kita, ada kode etik. Kaidah jurnalistik ya. Nah, karena itu saya mengatakan jurnalistik ini tidak akan mati. Tinggal bagaimana kita mengemasnya lebih enak, Iya. lebih lengkap dibaca. Yang terpenting menjaga etos kerja tadi Pak ya. Iya, etos kerja, kualitasnya. Kalau sekarang kan kalau hanya online ya asal jadi aja, ada disebut straight news Iya. saja. Iya. Straight news. Iya. Saya nggak melihat pengembangan features. Iya. Dan bagaimana wartawan dilatih membuat artikel. Kayaknya sudah jarang sekali membuat artikel ya. Semua straight news, Straight news. peristiwa. Nah ini yang kurang. Karena itu sebenarnya ke depan saya setuju sekali ada jurnalisme data. Harus diperkuat data ke depan. Iya. Karena itu PW juga diam-diam sudah mau kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Oh mantap. Nanti ke provinsi akan dia bangun ada tempat Simpan data. untuk masyarakat untuk mencari data. Iya. Karena nanti data inilah yang membedakan kita dengan medsos. Medsos, betul. Kalau medsos tidak lengkap data. Kita ada banking Kita data. terus datanya kita lengkapi. Iya. Ini akan bagus Iya. laporannya. Oke. Ini kita kembali ke topik HPN ini, mungkin saya penasaran izin nanya ke Bang Nanda dulu nih Pak. Gimana Bang Nanda? Capek nggak nih persiapan ini? Wah, Ini bukan luar biasa ini, kita tuan rumah nih Bang. iya, karena ini pegelaran baru pertama kali tingkat nasional. Iya. Tentunya capek tapi banyak yang didapat. Pengalaman Iya. luar biasa, ya kan? Bagaimana kita menghadapi tamu VIP, Iya. VVIP. Itu kan pengalaman-pengalaman baru kan, Iya. yang kita banyak belajar. Kemudian tentang kegiatan-kegiatan baik SIWO, SPS, PWI, macam-macam, Melibatkan semua. IKWI, kan ini diramu jadi satu kan. Kolaborasi. Nggak gampang ya gitu. Ini butuh. Untung ketua umum kita bisa dihubungi setiap saat. Oh, gitu ya? Nah, jadi bagus dia. Jadi kalau ada pertanyaan begini-begini, karena dalam APN ketua umum itu penanggung jawab. Iya. Jadi rangkaian kegiatannya banyak. Banyak. Tanggal 7 itu aja ada 9, tanggal 8 lagi. Iya. Belum lagi ada yang enggak dalam rundown tapi mereka masuk juga, itu pun Iya. diterima. Saya lihat di rundown tuh ada nggak di Medan aja ya Bang ya? Ya. Ada di Perapat juga. Ada juga kegiatan di Perapat. Agendanya apa aja Bang? Di antaranya itu tadi yang di Perapat itu pertama IKWI, IKWI. Ikatan Keluarga Wartawan. Iya. Mereka akan ke Perapat tanggal 7.
sampai 7. tanggal 8. Tanggal. Kegiatan mereka tuh ya bakti sosial, Oh. sama terus melihat di sana situasi ya kan. Kita juga harus menjual Danau Toba Perapat juga sama ibu-ibu Iya. supaya bapak-bapak nanti bisa terpanggil. Kalau istrinya ngajak kan nggak bisa Nggak bisa ngelak, ngelak. ya kan, gitu. Sama ibu-ibu itu kita kenalkan, nah, ini Perapat ya kan. Iya. Kalau dia senang cuma dikasih 1 hari, besok kan dia mau nambah kan. Datang lagi. Nah, datang. Tapi yang pasti silaturahminya itu Iya. sama ada baksosnya kan. Iya. Ada kegiatan bakti sosial yang akan memberikan bantuan ke 5 panti asuhan Puncak acara di Gedung Astaka tanggal Jalan Pancing. 9. tanggal 9. Tanggal 9 ya. Nah, semalam ya tuh kami rapat sama ketum ya sama deputi bidang humas ya. Nah, dipastikan presiden datang. Pak Dan Presiden ketum datang. bisa menjelaskan lagi lebih terpinci. Iya. Karena ada ketum di sini penanggung Iya. jawab acara ya kan. Boleh Pak. Pak Atal gimana Pak Atal? Saya, Pak Presiden datang nih. Ini tunggu dulu ya, ini agendanya, acaranya kalau dicatat, saya lihat ini ada 41. Wah banyak ya. Jadi aku aja nggak hafal. Tadi misalnya Pak Varianda mengatakan kalau tanggal 7 itu ada berapa ya? Bakti 1, 2, sosial 3, itu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gitu. Banyak sekali. Banyak ya. Tapi begini, kalau HPN umumnya yang standar ya dari mulai lahir dia, Iya. zaman ke zaman saya katakan, dia harus ada pameran. Pameran terakhir di Di Solo ya. Terakhir Kendari. di Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Oh, Kendari ya benar. Nah, ini pameran kita kan di gedung apa itu? Jalan Pancing itu ya. Iya. Nah, nanti di sana ada pameran UMKM ya, Hmm. supaya masyarakat juga bisa merasakan kelahiran Hari Pers Nasional ya. Iya, iya. Kita kembangkan UMKM. Kemudian ada pameran media. Pameran media. Jadi nanti media yang paling tua di Medan itu akan bisa kita lihat di sana. Itu tahun 1880 sekian. Sebelum 1880. Iya. Wajib datang itu. Iya, akan kita pamerkan. Kemudian di ujung sana nanti udah ada teknologi yang paling modern, pameran Metaverse. Metaverse. Udah ada. Akan kita tampilkan. Itu kan teknologi yang terakhir itu Iya, ya. iya. Yang kita bisa masuk ke dalam, Iya. ikut kita mau belanja gitu ya. Iya, iya. Ini coba rasakan. Itu di tanggal berapa, Pak? Pameran tanggal 7 sampai 7 sampai 9. kayaknya tanggal 11 ya, apa 11. 12. 12. Oh, sampai 12 Iya. ya. Oh Iya. iya, selama itu ya. Silakan datang nanti. Iya. Wajib Ya, datang ini, tuh. Saya juga undang ya masyarakat Medan supaya sempatkan lah lihat ya. Iya. Itu Menarik itu. ya. Kemudian ada acara pembukaan di situ. Itu kayaknya nanti tamunya bisa 7.000. Bisa sampai 7.000 7.000. perkiraannya. Biasanya puncak acara HPN itu hanya dihadiri 4.000. Ini luar biasa kita. Iya, iya. Dan tamu-tamu kita bukan hanya lokal. Iya. Nah, ini melibatkan Ini dinas-dinas duta besar datang. tokoh-tokoh ya, Pak ya? 19 duta besar. Ya, kemudian juga tadinya kita harapkan kita undang ya wartawan-wartawan ASEAN. Tapi yang hadir dari Malaysia. Dari Malaysia ini salah satu menterinya juga hadir, menteri pendidikannya. Oh. Tadi dikonfirm hadir. Iya, confirm hadir ya. Begitu punya atensi luar biasa terhadap HPN ya. Jadi Gemah HPN ini memancing masyarakat luar juga ingin tahu kayak apa sih. Iya, iya. Iya, itu ya. Itu jadi ada pameran. Kedua, ada seminar, diskusi. Seminar ini apa? Bisa dibedakan. Satu seminar yang bermanfaat buat masyarakat lokal. Yang ada kepentingan untuk Sumatera Utara. Apa yang kita bahas di sana? Kita sudah FGD mengenai olahraga. Karena saya lihat ini persiapan PON kan kurang ada gaungnya ya. Iya, iya. Padahal 2024 Udah dekat ya. Sumatera Utara dan Aceh menjadi tuan rumah PON. Nah, dari hasil FGD itu masyarakat sekarang sudah tahu. Ya bisa berharaplah pemerintah akan membangun stadion. Ya stadion yang nilainya 7 triliun 7T. untuk Sumatera Utara dan Aceh. juga untuk Aceh. Sport center. Nah, Sport ini center ya. karena kita goyang lewat seminar ini baru ketahuan nih. Hmm. Nah ya kan ini. Kedua,
kita juga diskusikan mengenai pembagian apa namanya ya Pak, seminar mengenai sawit atau Oh ya, pembagian dana bagi hasil. dana Oh. bagi hasil. Ini gubernur sering mengeluhkan Hmm. bagaimana kita nggak dapat apa-apa dari sawit, dari hutan, Dari sumber daya alam. Hmm. sumber daya alam. Sedangkan jalan kita rusak semua. Iya. Nah, jalan rusak semua. Hmm. Ini kita angkat seminar nanti. Hmm. Kayak apa? Ya. Ya kan? Kita undang ada Menteri Keuangan kita hadir. PWI ikut mendorongnya. Hah? Kita ikut mendorongnya. Iya, kita dorong ini Iya. lewat HPN ini Kegiatan dalam bentuk ini. diskusi. Hmm. Ini kepentingan lokal. Hmm. Nah, jadi tentu ada yang kepentingan nasional. Hmm. Kepentingan nasional itu apa? Misalnya kita bicara di konvensi mengenai pers masa depan. Kayak apa? Iya. Ini banyak model-modelnya ya. Ya. Ada literasi macam-macam. Tapi semua ini adalah bagaimana pers kita masa depan. Hmm. Karena tadi kita udah diskusi memang ada kegelisahan ya. Hmm. Ini kayak apa hidup kita nanti ke depan ini. Hmm. Kalau keadaannya seperti ini aja. Nah, kita coba diskusikan lagi bersama. Hmm. Saya kira kalau kita udah kita mengundang ini kok narasumber dari Google, kita undang. Ada ya Pak? Iya, nanti kita pengen tahu bagaimana ini kerjasama dengan Google ini. Semua kita harus tahu ya dong. Kalau nggak kita kayak nggak tahu apa-apa ya. Iya, iya. Itu Semua tuh semua. yang Ketum bilang tadi seruan dari Medan tadi. Iya. Kegelisahan-kegelisahan itu Kemudian? nanti itu namanya seruan dari Medan. Iya. Iya. Ada nanti dengarkan apa? Ada seruan dari Medan. Dengarkan aja nanti di APM apa yang diserukannya. Iya. Wah, Nah. itu mesti kita tunggu tuh. Iya. Itulah yang menjawab kegelisahan itu tadi. Itu banyak Pak, jadi banyak sekali. Dan ini tamu-tamu ini sampai sekarang nih masih ada duta besar. Aku mau pergi juga katanya. Hah? Nanti dia biaya sendiri, cari hotel sendiri juga nggak apa-apa. Iya. Yang penting dia hadir di sana. Iya. Ya. Dan saya udah senang karena Presiden Bisa hadir. Insya Ya? Allah hadir lagi. Mantap. Kita udah lega Ya, ya. alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Ya, kalau nggak salah Presiden tanggal 8 sudah nyampe di sini. Sudah sampai di sini ya. Acara tanggal 9. Ya gitu. Yang 3 matras itu. Tema kita ya pers bebas, demokrasi bermartabat. Demokrasi bermartabat. Itu tema kita. Simple, singkat. Tapi saya kira itu rohnya pers Hmm. penting. Kemerdekaan itu harus kita tetap pelihara. Karena kalau pers nggak merdeka, ini nggak akan ada kemajuan bangsa. Bangsa ini tidak akan bermartabat. Nggak ada kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa ini akan ditentukan juga oleh kemerdekaan persnya. Harus ikut Sebagai menentukan. kontrol ya Pak. Nah, kita tetap kawal ini. Karena itu kita buat dia jadi tema supaya kebebasan pers kita ini masih bisa kita tetap pertahankan seperti sekarang. Sebenarnya memang terakhir ini ada kegalauan pers ya. Setelah pengesahan KUHP ya. Kita dengar di koran-koran ya ini ada beberapa pasal yang sebenarnya ada menghambat kebebasan ya. Apa aja itu Pak? Kebebasan publik. Misalnya penghinaan terhadap presiden kan. Itu kan ada masuk lagi. Iya, iya. Ya. Tidak bisa demo misalnya kan itu hak demokrasi Iya, juga ya. Iya, iya. Yang kayak gitu ya. Tapi enggak, kita pers sekarang ini boleh kita katakan masih tetap kita bebas dengan undang-undang pers. Dengan undang-undang pers. Ya, itu aja udah. Kemudian demokrasi bermartabat tentu ada hubungannya. Kita ingin demokrasi kita selalu kita harapkan bisa bermartabat, terlebih menghadapi pemilu ini kan. Ya, karena itu pers harus independen betul. Dia bisa berdiri di tengah semua masyarakat pers Indonesia dari golongan apapun ya. Dia harus berdiri. Jangan lagi terjadi dikotomi antara kita ya. Kemudian ada yang satu ke kiri, ada yang satu ke kanan. Independensi ya. Jadi independensi itu harus kita pegang teguh. Ya. Ini yang melahirkan martabat juga. Iya. Kalau nggak independen,
Bagaimana demokrasi bisa? Iya. Udah deket ini Pak, Ya, pesta demokrasi kita Ya. nih Pak. jadi Tonton politik. saya Iya, ingat tahun pesan politik. almarhum untuk pers. Ya. Almarhum Azumardi Asra, Ketua Dewan Pers. Dia bilang, pers itu harus mengembangkan jurnalisme damai. Ya, mungkin dia melihat hoax media sosial ini Iya. udah begitu Nggak terkontrol ya Pak. luar biasa gitu ya. Jadi dia pingin pers ini tetap harus damai, mengembangkan misi damai. Tidak boleh memprovokasi lah ya, jangan sampai memprovokasi. Jadi bilang jurnalisme damai. Saya kira itu penting. Ya, penting kita sadari pelaku pers semua ya. Ya. Itu. Tapi luar biasa nih acara ini Bang. Ya kalau aku bilang tadi mungkin terbaik lah selama saya ketua PIBI sudah 4 kali Hari Pers Nasional ini yang terbesar. Ini yang Selain terbesar. ada tadi agenda apa, metaverse itu kan menarik gitu Pak. Yang menarik sekali. Agenda apa lagi yang lain yang sebelumnya tidak ada Pak? Apa ya? Ada Seminar. ketum. Seminar. Temanya barangkali ya, temanya ini. Kan ada Temanya juga kan belum investasi. Hmm. Ada juga seminar tentang investasi, melibatkan duta-duta besar. Oh. Kan gitu. Iya, iya. Jadi dia bukan hanya wartawan aja, Hmm. ya kan? Pengusaha juga kita libatkan, mahasiswa kita libatkan, masyarakat juga kita libatkan. Ya semua sektor ada masuk di Sesuai sini. dengan pesan Pak Dan ini, Gubernur. iya. Ada pesan Pak Gubernur, Ketum, izin Ketum. Bagaimana APN ini bukan hanya untuk kepentingan Iya. wartawan atau pers saja, tapi juga menyentuh kepentingan Seluruh masyarakat. masyarakat. Jadi Iya, makanya dikombine lah, dikolaborasi lah iya. kegiatan ini dengan apa yang menjadi pesan ke Gubernur Sumatera Iya. Utara, apa yang menjadi keinginan PWI Pusat, dikombinasi, dikolaborasi. Berkolaborasi. Inilah hasilnya. Iya. Ya, jadi kita juga ada UMKM kan, Iya. nah di situ juga ada Dekranasda itu kan, semua Dekranasda kita libatkan untuk menjual produk-produknya. Iya. Misalnya ada produk ulos, produk makanan, semua itu nanti di acara itu nanti akan dipamerkan, akan dikenalkan kepada publik dan pada tamu-tamu. Iya. Nah, kita kan tahu Banyak Medan pihak ini soalnya kan nih. Iya. rajanya kuliner kita istilahnya Iya. kan, makanan kan hunting kuliner nggak bisa banyak di Medan ini kan. Ah, Setiap saat ada aja yang baru kan. Iya. Nah ini juga menjadi hal yang menarik ya kan. Iya. Selain destinasi wisata-wisatanya, ya kan. Hmm. Kita punya wisata bukan hanya Prapat, ada Brastagi, Ada beras lagi. ada Bukit Lawang, ya kan. Bukit Banyak Lawang. lagi yang masih terpendam yang belum diolah kan gitu. Tapi kalau kuliner wajib itu. Benar itu. Yang pasti Ketua Umum ini menunjuk Kota Sumatera Utara menjadi APN. Dia ingin dengan adanya APN ini Sumatera Utara bisa dikenalkan keluar. Iya. Nah, kampungnya kan, kampung halamannya bagaimana wartawan-wartawan di sini memberitakan tentang Sumatera Utara kan gitu. Iya. Nah, karena orang kan masih banyak yang belum lihat langsung Prapat, Brastagi kan gitu. Bukit Lawang lagi luar biasa kan. Banyak ya. Banyak bisnis wisata. Terus selain itu juga kita ada buat stunting kan apa? Ada Oh iya. ada 5.000 yang akan diberikan bantuan beras bervitamin 5.000. Jadi ini semuanya Untuk rangkaian kemana aja? dia langkat dibuat. Langkat. Iya. Itu stunting ya, ada yang dari bulog, beras, vitamin itu. Ya, lumayan banyak Ya. Iya, iya. antisipasi. Ada juga nanti buku kita Ketum, ada buku juga Buku diterbitkan tiap tahun tentang memang kita pariwisata. cetak buku. Tentang pariwisata. Ada juga. Ini buku tentang apa? Pariwisata nih. Pariwisata. Pariwisata Sumatera Utara. Sekarang ini dibuat tentang pariwisata. Supaya ya kita juga berharap bukan hanya wisatawan mancanegara, wisatawan lokal juga kita guide ya kan, Iya. untuk kepentingan Sumatera Utara kan gitu. Iya. Sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak Gubernur Bapak Edi Ramayadi kan. Iya. Nah, setelah pesankan sama Ketua Umum, saya mau Hari PN ini bukan hanya merayakan, hanya yang merasakan bukan hanya orang pers saja, Tapi seluruh tapi seluruh lapisan lapisan masyarakat masyarakat. harus tersentuh, harus harus merasakan. Sebenarnya banyak nih pengen ngobrol-ngobrol nih sama Iya. Pak Atal. Cuman Iya. memang Ada yang satu nanti perlu dilihat wartawan tuh, ada seminar kita transformasi jurnalis menjadi pengusaha media di era digital. Jadi jangan kayak sekarang
nekat-nekat aja. Iya. Udah wartawan, gue bikin online deh, Iya. gitu-gitu. Nggak semudah Nah, itu ini ya. diajarin nih. Iya. Nah, bagaimana Anda membuat ini? Alih profesi jadi pengusaha. Transisi Jadi dari memang enak. ke digital itu ya Pak? Satu sisi kan kadang enak udah jadi wartawan, ini gampang jadi pengusaha. Biasanya begitu Pak. Iya, sekarang ini udah banyak yang jadi pengusaha. Iya. Padahal aduh, tadi udah kita bicara berapa jumlah media sekarang Oh iya. di sini. Berapa Pak? Ya 43.000 itu online itu. 43.000 43.000. online. Nah, kalau media online 43.000 di Indonesia. Anda kalikan aja 5 orang tiap online. Berapa wartawannya? Iya udah berapa banyak? Ya, semua udah 200.000. Udah. 200.000 yang sudah sertifikasi berapa orang? Iya. Paling 20.000. 20.000 lebih. Iya. Jadi kita ini sekarang banyak sekali wartawan yang bekerja belum verifikasi. Belum terverifikasi. Ya. Tidak selamanya buruk sekali semua itu. Tapi pasti ada yang tidak layak malah Iya, jadi iya. wartawan, ikut wartawan. Tidak semua saya katakan Iya, iya. ya. Yang belum verifikasi itu juga bukan berarti enggak ini ya. Iya. Tapi ya banyak pasti enggak layak. Ini udah berjalan kan program PWI kan Pak untuk Ya, terus semua dong ini program uji TPS, kompetensi. kan? Kita uji kompetensi terus running jalan ini. Nah itu ya jadi ya adalah biarlah euforia media ini tumbuh begitu besar. Mungkin nanti diseleksi oleh alam ya gitu ya. Setiap seleksi alam ya. Kalau Seleksi ada- pasar. Iya, Iya. dalam hati saya kalau bisa online itu biar 5 online itu gabung aja jadi satu lah. Ya kan nggak terlalu banyak ya. Iya banyak juga itu 200.000. Bayangin aja 200 Karena murah dan mudah. dan mudah ya. Ya kan membeli. Tapi kan sekarang tuntutan menjadi wartawan tidak mudah. Ya. Anda nggak boleh lagi mengatakan, oh gue hebat wartawan. Gue kalau wartawan gue jago nulis saja. Nggak bisa. Bukan jadi ukuran ya. Pak. Nggak bisa lagi jago nulis saja. Gimana mau disebut jago? Dia bekerja di media digital. Karena itu kan sudah lama kita dikasih tahu lah sama teman-teman itu. Sekarang harusnya multitasking banget tahu. Jadi banyak keterampilannya. Nah kemudian sekarang ya seperti analisa juga mengembangkan TV sekarang. Waspada berarti mengembangkan televisi, mungkin radio atau apa nggak tahu. Artinya kan Anda butuh wartawan multitasking. Iya. Sekali jalan dia bisa ngambil berita untuk radio, untuk TV, Harus punya untuk pengetahuan media ya. online. Semua dia bisa kerjakan. Nah ini arah edukasinya untuk wartawan seperti ini. Itu jadi PR buat kita itu ya. Nah ini yang sebenarnya di PW udah mulai mengajarkan ini kepada anggota-anggotanya. Nah, tidak bisa semua langsung. Kita udah mulai arahnya ke sana. Kalau menurut Pak Jadi Atas multitasking, multimedia. multimedia, betul. Penasaran nih Pak, mau nanya sedikit pendapat Pak Atal nih. Sebenarnya wartawan yang baik itu gimana sih Pak? Idealnya wartawan hari ini yang baik itu gimana kriterianya? Saya tetap mengatakan dia tetap menulis berpedoman pada politik. Tentu tidak cukup itu. Kalau hanya tulisan straight news kan saya bilang udah kering. Tapi dia harus mengembangkan sekarang ini jurnalisme data. Banyak data. Itu yang nggak ada di media sosial. Kurang. Sebenarnya nanti satu hari nggak usah takut lah. Aku malah berpikir kalau mau galak-galak aja media sosial itu marah aja terus kerjanya. Ya kan orang malas lama-lama. Orang akan lari ke media ads. Makin kuat nih magisnya ini. Ini nggak tetap dia akan berpedoman pada kode etik. Enak, cantik kan? Apalagi udah berkedalaman gitu beritanya. Yang teriak-teriak itu nggak bakal lagi. Sama dengan kita kalau teriak-teriak aja kita di media sosial, orang nggak dengerin. Bosan ya. Bosan. Iya. Akan bosan.
Iya, betul. Dan ini makanya kan literasi untuk media sosial kepada masyarakat ini pun harus sejalan supaya dia makin mudah melihat ini bukan berita, ya ini yang berita gitu. Dari Bang Nanda mungkin ada yang mau disampaikan lagi mengenai agenda Bang Nggak ada. yang Jadi, perlu diketahui masyarakat? nggak ada. Tinggal karena ini sudah running well. Jadi mungkin ya kita hanya berdoa aja. Tentunya setiap manusia ini apapun yang ingin dilakukannya harus ikhtiar yang sempurna dan jangan lupa berdoa. Ya, betul. Nah, dalam kesempatan ini kami mau ketum bermohon kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara agar mendoakan acara ini berlangsung dengan lancar, Ya. sukses, meriah dan tanpa halangan. Amin. Nah, karena ini wajah ini, kalau ini sukses nih wajah kita. Kalau ini Ya. nggak sukses, jelek wajah Sebagai kita. tuan ya kan? rumah. Seperti ketum juga sampai kepada saya, Parianda, ingat bagaimana tamu datang senyum, pulang pun senyum. Dan ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Kapolda, sudah saya sampaikan Bapak Panglima, dan mereka juga sepakat. Makanya untuk membuat tamu datang senyum dan pulang senyum perlu pengamanan, perlu kenyamanan. Nah, karena masalah pengamanan ini urusan Polri dan Ya. TNI Polri, mereka sudah sepakat akan siap memberikan pengamanan secara totalitas. Mantap, mudah-mudahan lancar lah Bang. Ya. Karena ini kan secara moral Abang satu dua. lagi, lupa Bang. Setiap ikhtiar kalau kita nggak berdoa jadinya sombong. Jadinya Jangan sombong. sampai kita jadi orang sombong ya kan. Ya. Mudah-mudahan lancar semua Iya. Bang Nanda karena agak berat nih beban moral Bang Oh, Nanda iya. karena bukan hanya sebagai tuan rumah, membawa nama Ya, fans juga PWI. Ya, kita mendoa. Kalau Allah Ya, ikut campur sekarang semua jadi mudah. Nanda udah dapat murid kan? Oh ya. Satu-satunya PW Ah, yang memberikan Jaminan sosial. jaminan sosial kepada anggotanya tanpa bayar. oh gitu Bang. Oh selamat Bang. Indonesia, iya. Ini nanti kita kasih hadiah muridnya. Selamat Bang Nanda. Alhamdulillah. Ini begini-gini rupanya dapat murid. Tapi abang tadi nggak mengharapkan penghargaan, Iya. hanya mengharapkan pelayanan. Iya. Dewi ini kan pelayanan, parhobas. Iya. Bagaimana kita melayani anggota kita. Iya. Mungkin sebelum ditutup Pak Atal ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, Closing statement. saya berharap, Harapan Bapak ke ya depan. harapan saya masyarakat Sumatera Utara alhamdulillah bisa menerima HPN ini dengan senang dan punya harapan akan ada manfaatnya untuk daerah kita. Amin. Begitu banyak tamu kita datang ya, jangan kita kecewakan dia. Ini kalau 7.000, 9.000, saya membayangkan betapa hotel-hotel sih besok udah mulai penuh semua. Hotel Kota Medan penuh. Mungkin sudah lama nggak pernah penuh. Nah gitu ya, itu satu. Iya. Dan pasti kuliner kita hebat di sini. Belum lagi untuk oleh-oleh ya. Belum lagi untuk Ya, durian ucok mudah-mudahan stoknya nggak habis gitu. wajib lah itu Pak. Kelihatannya. Nah ini kan surprise ya. Iya. Nah kita jadi masyarakat Medan pun saya harapkan bisa menerima tamu-tamu ini bersama kita panitia di sini dengan Iya. baik, gitu ya. Ngomong-ngomong nih sebelum saya tutup, udah dibawa kemana Pak Atal? Bang? Pak Atal ini orang Medan. Oh jadi udah tahu semua. Udah tahu ya? semua. Kuliner-kuliner di Medan ini udah hafal Oh, semua. udah. Dia minta makan nasi biryani kambing. Oh. Nah, saya cuma ngasih di sini ketum, udah pergi dia sendiri. Nah, jadi Hari kedua nih Pak ya? ya, Hari ketiga? Hari kedua. terus dia monitor nih. Setiap hari dia terus monitor bagaimana perkembangannya. Iya, Ya iya. mudah-mudahan Ini tempat ini udah salah satu. Itu udah tempat wajib ya, ya? basis. Yang promosi ini. Iya. Jadi basis kami di sini. Jadi masih. Oke. Mungkin itu dulu Ya. Pak Atal. Oke deh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas waktunya Bang Nanda. Ya, mudah-mudahan kami doakan pelaksanaan HPN ini lancar. Amin. Tujuannya itu banyak yang melibatkan luar itu mudah-mudahan semua dapat goalnya. Ya, amin. Amin. Mungkin itu aja dari saya, Hang Tua Jaya Said. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa.